Oke, Gi, lanjut Gi. Sekarang kita jawab pertanyaan dari netizen. Kita ngomongin netizen. Ya. Beneran nggak nih atau editan nih? Editan apa? Orang beneran tadi udah. Orang udah ditunjukin nih ya. Kita kasih lihat. Kan biasanya. Jadi, nih kan aku ditanya nih. Atau paling timmu nggak tuh? Nggak ada timku. Tanya apa aja soal Putu Yogi ya. Terus kita bisa lihat si All nih yang nanya-nanya udah ya. Oke, jadi kita lihat sekarang. Kita jawab sekarang ya. Beneran ya? Beneran Gi? Ya ampun, apaan nih Gi? Ini tuh nama-nama tuh. Ya kan kita tuh, oke. Kalau kamu mau jawab, boleh. Kalau kamu nggak mau jawab pertanyaan itu nggak ada masalah. Nice. Nice. Oke, pertanyaan pertama. Ntar aku pilih dulu ya. Oke, kenapa? Udah jelas nih, ini kan ada pertanyaan kenapa tidak pernah skate beberapa tahun belakangan ini? Ya udah jelas tadi udah dijawab kan sama Yogi karena bekerja sama. Masih skate cuma dalam pikiran. Jadi kadang aku filmingnya dalam pikiran. Jadi di dalam pikiranku tuh ada Instagram. Jadi aku postnya buat sesama teman-teman yang punya koneksi di dalam pikiran aja gitu. Nanti mungkin Instagram udah ngeluncurin yang beta buat dalam pikiran. Oke, udah. Itu lanjut ntar aja. Oke, ini kita jawab dulu. Cita-cita yang belum tercapai apa? Ini dari _boys who cry. Cita-cita punya skatepark sih pastinya. Oh iya, gitu. Skatepark. Iya, Public skatepark. Udah ada skate shop, ada skatepark. Wih, itu udah pas sama impian banget. Cita-cita di bidang skate ya. Iya. Ya, kalau cita-cita di keluarga, maksudnya di keseharian ya pengen menjadi orang yang lebih berguna lagi lah. Lebih berguna. Namanya ada Putu Yogi Darmawan. Ya kan, udah dermawan dan juga ya itu masih relatif sih. Relatif. Oke. Ini lagi Gi, ini ada menarik nih Gi dari Inyoman Sukra. Kenapa Yogi dulu bertahan banget sama brand Cult padahal brand besar lain bisa support kontrak lebih menarik zaman itu? Nah, kenapa Gi? itu karena itu yang tadi aku bilang, Cult tuh bukan hanya sekedar support, kasih barang, kasih gaji banyak, tapi dia ngajarin yang namanya kekeluargaan. Beda sekali auranya. Jadi di situ udah bikin nyaman. Tapi saat itu kamu nggak ada tawaran lain itu yang lebih gede? Ada, waktu itu Billabong, terus Aqua, Ice Cream Walls. Oh iya, Ice Cream Walls juga? Ya, tapi bohong. Yeay. Seriusan ini, seriusan. Senang ya dia, Terusan Gi. Apa aja Gi? Zaman itu. Dan kalau boleh tahu Gi, ini kan sudah nggak disponsor lagi. Zaman itu kamu kalau boleh tahu nih dibayar berapa sih? Iya. 2 digit lah. 2 digit ya. 2 digit. 2 digit tuh berapa sih? 2 digit berarti? Oh ya, okay. Ya 2 digit. Ya, iya. 20 juta ya? Ya. Bukan, 2 digit tuh 2 angka kan? 2 angka berarti cuma berapa? 10 berarti 10, 20, 15 tuh. Oh iya benar. Oh, gede Yogi zaman itu. Ya. Oke Gi, tadi itu kenapa kamu berarti kamu kenapa kamu tetap pilih Cult gara-gara kekeluargaannya dan kamu belajar banyak. Dia beda dia emang dari manajer, dari Rory-nya sendiri, dia benar-benar care. Salah satu sorry aku gelojokannya. Hah? Apa paling ada sound effect-nya di situ. terus habis itu Cult tuh dia benar-benar support dia. Dari pertama, karena aku ingat sekali dia kayak bayarin sekolah. Itu aja udah kesan sekali kan. Tuh. Bayarin kuliah lagi, sampai aku tamat kuliah. Walaupun aku nggak lulus tuh. Gara-gara aku harus memilih wisuda atau Kuta Karnival. Tapi aku milih Kuta Karnival. Akhirnya nggak lulus. Dan itu pun menang Kuta Karnival ya kan. Itu untung tuh bagus juga sih. Oke. Terus dari segitu disuruh tamu ya, terus untung ini bintang tamu ya ini ya. Oke Pak. Habis itu dan lebih berkesan kali dia tuh benar-benar support kemajuan. Kayak aku dikasih setahun sekali tuh trip ke luar negeri, ke Australia. Bebas tuh kamu.
Setahun kemana? sekali pokoknya jatah trip ke Australia lah pokoknya. Oke. Terus kalau ada kontes di luar pasti dikirim. Kirim ya. Nah, yang di Australia itu yang bikin berkesan loh, karena di situ aku dapat wawasan lagi lebih luas loh. Gimana tentang skateboard gitu? Ya, wah ternyata di Australia itu anak sekecil gini dia udah dropin kickflip 12 tangga. Wah, iya. Gila men. Gila emang. Anak sekecil gini udah bisa backside noseblunt. Tek. Terus Bener. pokoknya ngawur, non sponsor loh. Iya. Nggak ada sponsor. Dan Apalagi, ya. Dan di sana mereka main bowl, ada namanya di PC Park. Itu bowlnya tuh, Dalam lebih sekali. dalam, lebih dalam daripada Pret Poison lah. Itu anak kecil men bisa ngegrind di sana. Sadis nggak tuh? Jadi sekarang apalagi sekarang udah ada perkembangan. Gimana nggak malu kalau di Indonesia? Pro. Aduh. Aduh jangan dulu dah ngomong pro. Lihat di luar dulu men. Lihat di luar sana dulu tuh Di gila. luar tuh lebih gila. Lebih gila betul. Jadi berarti itu ya Gi ya, kenapa kamu tetap bertahan dengan Cult ya? Ya. Oke, itu udah dijawab sama Yogi. Sampai Terus handphone aku dibeliin men. berarti Beneran. bener Waktu aku masih loyal sekolah, banget ya Gi ya. Waktu aku masih sekolah, aku kan nggak punya handphone nih. Aku dikasih handphone Nokia dulu, bukan Nokia dulu. Itu handphone pertama aku dibeliin sama Cult. Oke. Gila men tuh. Kalau misalnya sekarang Cult hidup kembali nih, dia mau ngambil kamu lagi, kamu mau nggak? Tapi sadar diri karena aku fokusnya sudah beda. Udah berkeluarga Komitmennya juga. beda. Ya, mungkin Oke. tidak menguntungkan jadinya nanti loh. Mungkin lebih mitra kerja mungkin kali ya, yang lain mungkin. kali ya. Lebih ke bekerja mungkin, tapi kalau dari sponsorship mohon maaf nanti takutnya mengecewakan. Iya. Itu sih. Nah ini lagi ini yang ini ada beneran Gi. Ini beneran loh Gi ya, nanya ya. Nih masih suka mushroom nggak? Kenapa ya? Kenapa setiap dilihat Yogi tuh ingetnya mushroom tuh Gi? Kenapa? Ada cerita nggak? Sebenarnya mushroom tuh sesuatu yang favorit pada saat itu. Jujur ya, aku alkohol nggak begitu senang. Walaupun dulu dipaksa disuruh minum, ikut minum, sama sekali enjoy-nya dari minum alkohol itu nggak dapet. Oke. Terus ya walaupun mereka yang ada yang lain-lain tuh juga aku nggak begitu Tertarik senang, lah. tertarik. Mushroom ini yang bikin sesuatu yang berkesan nih. Itu awalnya tuh aku karena aku punya teman dulu namanya si Erik. Sekarang di Amerika dia. Erik Danu namanya. Aku nggak tahu. Dia ada yang bawain botol padahal dikit banget mushroomnya segini. Aku minum berdua sama Doni di Simpang Siur. Minumnya setengah-setengah. Udah diam gini dah habis tuh. Tiba-tiba nih saling lihat-lihatan aja udah bisa ketawa men. Ketawa sampai rahangnya sampai sakit. Kita ketawa cuma lihat-lihatan doang gini. Ketawa. Habis itu sampai pulang, kita kan pulang waktu itu aku udah naik motor kan. Pulang nih. Gini dah, samping-sampingan, saling lihat-lihatan aja, ketawa tetep sampai Kamu pulang naik berpisah. motor mushroom Gi? Iya. Dan mushroom sekarang Ya. ilegal. Betul. Sudah. Ya, pokoknya itu buat anak-anak jangan nyoba-nyoba lah itu ya. Itu efeknya ya. Efeknya kayak gini ya. Efeknya itu sebenarnya tuh butuh proses lama untuk ngilangin efeknya. Betul. Karena dia, aku ngerasain sendiri sih karena terlalu sering mushroom. Jadi mungkin si partikel-partikel dari jamur ini masuk ke dalam darah, terus menyalurkan ke otak. Jadi kita agak slow respon. Iya. Jadi kita itu ya. Jadi proses pembersihannya tuh lama sekali. Iya. Dan jangan coba-coba karena Ya. sekarang mushroom ilegal. Betul. Sudah psikotropika nomor 1. Ya kan? Nomor 1 kan? Nomor 1 tuh. Nomor Gi. 1. Ya. Jadi kamu sekarang sudah nggak lagi mushroom Gi? Sama Udah sekali? enggak. Udah sober. Oke. Sober. Bagus Gi. Oke, jadi lanjut pertanyaan selanjutnya. Jatuh terparah Yogi, beli Yogi apa? Pada waktu itu mau Sweet Oli dropin, ada sekolah namanya di SMP Sunari Loka Di Bali. di Bali. Mhm. Jadi dropin dari Wantilan, mungkin tingginya 1-2 meter mungkin ya. 2 meter Seginian. Sweets Oli. Mau Oke. Sweet Oli, cuma dia
runnya tuh jadi agak panjang lagi 2 meter, terus sini panjang 10 meter, cuma ada jeglongan gini. Oh, jadi tek-tek gitu ya. Oke. Nah, terus Udah nge-push dia mau posisi sweep. Nah, apesnya tuh kayak kepleset jadinya. Set gitu. Belum nge-pop, cuma kepleset gitu. Langsung landingnya tuh pantat duluan tanpa nahan kaki. Oh, pernah mau ceritain kayak gitu. Ya. Ya, terus habis itu? Itu udah langsung jatuh pantat tek. Wah. Habis itu bisa bangun aku. Bisa aku bangun, set, duduk udah bisa. Pas mau pulang nih nggak bisa bangun, sama sekali nggak bisa. Ini kayak udah kekunci gitu dah, posisi gini udah kekunci, jadi kayak gini aja. Itu digotong sama Fandi sama Syukur kayaknya. Diantar pulang itu lama. Berapa lama tuh? Lama banget tuh, itu lebih dari seminggu. Itu salahnya aku mijet. Nah jadi buat teman-teman, kalau teman-teman ada cedera yang namanya kesleo atau namanya memar, itu nggak boleh dipijat. Kenapa lagi? Nggak boleh, karena pada waktu kita sudah kesleo, itu udah terjadi peradangan. Kalau kita pijat, itu semakin fatal aja. Kita nggak tahu di dalam tuh ada robek atau apa. Pokoknya percaya sama tubuh kalian tuh pasti bisa nyembuhin dengan sendirinya, kecuali patah. Berarti biar healing normal aja ya. Udah agak apa namanya, udah ada kempes, terus udah bisa lagi gerak-gerakin, baru bisa dipijat pelan-pelan. Tapi pada waktu ankle, apalagi sudah bengkak, dipijat tambah parah pasti tuh. Karena aku pijat itu, pijat bawa ke Tabanan, malah tambah parah, nggak bisa bangun aku di tempat tidur seminggu lebih. Berarti kamu tidurnya gimana dong? Gini juga? Posisinya tidur? Gini. Enggak lah. Enggak ya? Dipaksain lagi. Bisa, kirain kayak gitu. Ya, kursi, itu kalau oke. jalan pakai kursi ini, kursi yang ada rodanya, bukan kursi roda, kursi meja belajar yang ada rodanya. Oh iya. Oke. Terus seminggu lebih gitu ya. Itu untung nggak lumpuh. Tapi bahaya juga kan, bisa kadang orang kena belakang ini bisa buta juga gitu. Itu dia, aku syukurnya di situ. Ya. Oke, jadi itu yang terparah Gi ya. Parah. Aku pilih dulu Gi ya. Gimana caranya? Oke, gimana caranya biar muka awet muda Gi? Ini dari Ade Wise. Mungkin kalian harus Lucu kayak ini. Caranya awet muda tuh gini. Pertama, kalian harus punya basic yang namanya basic infrastruktur. Jadi dengan basic infrastruktur, muka kalian pasti akan awet muda. Nyambung nggak? Nggak ya? Nggak nyambung sih Gi sebenarnya. Infrastruktur apa nih dulu Gi? Infrastruktur dalam perawatan wajah. Soalnya Yogi, tapi boleh tahu nggak Gi umurmu berapa Gi sekarang? 50 kan? 50 tahun. 50 tahun. Oke Gi, lanjut nih Gi ya. Ini terakhir apa? Muka muda ya karena bawaan. Bawaan. Kecuali kalau kalian punya extra budget, bisa dibawa ke dokter ini, spesialis kulit. Jadi kayak orang Korea Gi, jadi ya Gi. Tapi Yogi emang dari dulu segini terus mukanya Yogi. Karena mungkin kamu happy Gi, karena mushroom tuh mungkin. Itu. Tapi jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba ya, bercanda. Oke, ini terakhir ya, pertanyaan terakhir dari Ren Yori. Lebih seru skating atau ngelas? Keduanya sesuatu yang sudah melekat di dalam jiwa, jadi susah untuk memilih ya. Karena ngelas itu sesuatu yang baru, karena baru saja digelutin tahun-tahun ini lah. Jadi masih sesuatu yang sangat menarik. Oke, jadi itu pertanyaan dari netizen semuanya ya. Jadi Yogi, sekarang kamu mau lanjut ngapain lagi Gi? Mau lanjut ngapain lagi? Motong besi. Motong besi. Jadi itu dia. Thank you semua buat nonton. Yang nanya Yogi kemana? Ini dia Yogi sekarang, ya kan? Nanti kalau minta video skate, ini nanti. Nanti Instagram kan, jadi aku kadang nge-share video skate-nya masih di Instagram versi beta dalam pikiran. Jadi tunggu aja Instagram keluarin beta buat kalian semua. Oke deh, itu dia hari ini. Thank you Yogi. Ya, lanjut lagi ya kerja Yogi. Jadi terima kasih buat waktu Yogi. Sukses buat breeder, sukses buat mashed potatoes ya Yogi ya. Sebenarnya di balik mashed potato tuh ada sesuatu yang menginspirasikan. Jangan nanti lanjut. Ya udah Gi, thank you Gi ya.
Sip, thank you semua udah nonton. Bye-bye.